semuanya. Apa kabar kalian? Baik, cuy. Alhamdulillah. Baik. Iya, asiknya kangennya lihat muka dorang. Iya, lama cuy nggak ketemu. Udah lah. Apa kabarnya di Bulungan? Di sini ngeri Mercy. 3 sudah yang terinfeksi. Apa? Kudengar di Nunukan juga udah ada yang positif 4 orang. Dor, ada aku mau bilang. Apa tuh? Kenapa, Yol? Aku mau ngasih tahu orang ini, Bah. Ini buku. Nawarin apa? Oh, tanggal Buku. Kenapa? Nih. Oh, itu bukannya udah nggak terbit ya itu buku? Ya Allah, buku yang ku cari selama ini. Langka memang tuh buku. Lama sudah kan? Coba ya lihat lagi. Buku. Kau jual kah, Yol? Ya lihat lagi bukunya. Kau jual kah? Ya rencananya mau kujual. Aku mau itu sengaja memperbanyak buku karena masih banyak pembaca yang minat buku ini. Lihat baca. Juga tuh idemu, Yol. Kau jual apa? Sorry. Setauku ya kan, kita memperbanyak buku itu salah sih. Cuman kok sudah dapat izin apa belum ya? Izin, memangnya harus pakai izin terlebih dahulu ya? Nah, begini Yol. Ketika kau memperbanyak suatu buku tanpa memperoleh izin dari pencipta atau penerbit, itu artinya kau melanggar hak cipta loh. Sebelumnya kau tahu kah apa itu hak cipta? Tahu aku. Nah, hak cipta itu sederhananya hak yang diberikan oleh penerbit atau pencipta, hak yang sepenuhnya hanya didapatkan oleh pencipta. Nah, artinya ketika siapa sih yang bisa memperbanyak buku itu atau merubah bentuk buku itu hanya dilakukan oleh pencipta. Bahkan menjualnya pun untungannya hanya bisa didapatkan oleh pencipta loh. Iya. Oh, gitu kayak. Iya. Tapi kan Tapi kan Bah, niatannya si Odita memperbanyak ini kan bagus juga untuk si pembaca. Iya, bagus. Ya, Mercy. Kayak dijelaskan Bahar tadi tentang hak cipta. Hak cipta itu sebenarnya mengandung 2 hak nih. Yang pertama hak moral, yang kedua tuh hak ekonomi. Nah, tindakan si Yolita ini itu tuh masuk ke dalam pelanggaran hak ekonomi. Nah, betul. Memang bagus sih tindakannya dia memperbanyak. Cuman kan dia sebelumnya nggak dapat izin nih. Seharusnya gini, yang dapat keuntungan dari penjualan buku itu harusnya penerbit, bukan si Yolita gitu. Nah, begini Mer. Aku sebutkan ya. Kenapa sih kita harus melindungi hak cipta atau kenapa keuntungan tersebut hanya bisa didapatkan oleh pencipta? Padahal sebenarnya niatnya Yolita kan tadi bagus tuh untuk memperbanyak buku. Nah, gini, kalian harus pahami di mana orang atau pencipta itu dalam membuat karya, baik itu dalam bentuk buku atau potret atau dan sebagainya, di mana mereka tuh pusing loh. Mereka harus mengeluarkan pemikiran mereka harus mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka untuk membuat suatu buku yang seperti yang dibuat yang diperlihatkan oleh Yolita tadi. Dan ketika itu Yolita perbanyak tanpa seizinnya, artinya Yolita tidak menghargai karya pencipta tersebut. Jadi makanya itu kita perlu menghargai karya orang. Bagaimana Pak Gira? Nah, jadi begini juga teman-teman. Bahwa Indonesia ini merupakan negara hukum ya. Kita juga itu nama Betul sekali. di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang kita. Tepatnya pada pasal 9 ayat 3 dinyatakan, tiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggadaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Nah, yang Anda lakukan adalah mengais keuntungan. Jadi itu tidak boleh Yolita, karena Anda kan kena pidana jika memperbanyak buku tersebut tanpa seizin yang pemilik. Gitu kayak. Jadi begini nih, bukan hanya Yolita tapi Mercy juga. Kalau bisa Mercy itu seharusnya tidak bisa membeli buku tersebut apalagi dalam bentuk bajakan atau sudah difotokopi oleh orang lain dan dia memanfaatkan itu untuk memperoleh keuntungan. Itu tidak bisa. Karena seperti yang saya jelaskan
jelaskan tadi Mer, gitu. Jadi intinya ketika ingin beli buku, tolong beli buku itu yang buku asli, bukan bajakan. Karena keuntungan ketika kau membeli buku asli, keuntungannya didapatkan oleh pencipta. Namun ketika kau beli buku bajakan, keuntungannya oleh penjual buku tersebut. Dan itu pun ketika baik ketika penjual buku tersebut memperoleh izin, mungkin ada keuntungan yang dibagi. Tapi ketika penjual tersebut tidak memiliki izin, nah seperti Yolita, Sama aja keuntungannya kayak tidak akan ilegal didapatkan gitu. oleh pencipta. Kasihan dong penciptanya, begitu Yaps. intinya. Jadi entah itu Yolita atau Mercy, ketika itu tadi diteruskan, sebenarnya itu tindakan yang salah. Iya, merasa bersalah aku Nggak apa-apa sih, sekarang kan kita udah tahu. Buku itu loh. Sebagai pembelajaran gitu kan. Nah, sebagai pembelajaran. Nah, makanya kita perlu ingat, sebenarnya kita perlu ingat loh, di kehidupan sehari-hari kita tuh seperti kegiatan kecil ini kita tidak menyadari bahwa kegiatan ini sebenarnya melanggar hukum, yaitu hak cipta. Nah, kita harus betul-betul yang namanya hak cipta tuh harus dilindungi, karena kita harus menghargai karya orang lain begitu. Jadi tolong untuk tidak diulangi, Yolita. Sama juga Mercy. Iya. Syukur kalau nggak salah aku nggak tahu sudah berapa. Iya, jangan langsung diulangi, Yol. Kasihan penulis. Iya, kita tuh seperti yang dibilang Pangeran, kita tuh Untung aja aku negara nggak jadi hukum. beli buku sama kau ya, Laik. Hampir aku kena hukum, astagfirullah. Ya, untuk sih kalau bisa-bisa dipenjarakan itu. Ya udah, sekarang kita ya kita sama-sama lah menghargai haknya penulis kan. Kita menghargai hak ciptanya penulis Untuk dengan cara untuk penjual silakan jual buku asli. Begitu juga untuk pembeli, silakan beli buku asli. Jangan bajakan. Ya begitu. Jualan anu aja ya, jualan kue. Ya, jualan. enak ya tuh kan. Soalnya masih pandemi corona. guys. Nanti Bapak nilaiin kalau Tuhan. Guys, Baik. Nah, baru. Ya. sorry nih Ya kenapa, Fit? waktu Isya udah mau datang bentar lagi. Oh, iya ya. Isya. Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kapan-kapan lagi lah kita apa namanya kita Zoom bareng. Ini ya serius ya, Yolita. Kita sama Mercy tolong jangan diulangi. Ya sudah ya guys ya. Aku end dulu ya. Dadah. Dadah. Selamat malam. Bye bye.